Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Fauziza, saya dari kelas A1 Informatika. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang analisis performa multiprosesor pada sebuah laboratorium penelitian. Laboratorium ini menggunakan komputer dengan prosesor multi-core untuk menjalankan simulasi ilmiah. Namun, mereka menghadapi masalah. Tidak semua core digunakan secara optimal, sehingga performa sistem menjadi kurang efisien. Pertanyaannya, 1. Apa penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor? 2. Jelaskan peran tes scheduling dalam memaksimalkan pengguna semua core. 3. Apa kelebihan dan kekurangan pengguna shared memory dibandingkan distribusi memori dalam sistem ini? 4. Jika Anda diberi anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensifnya. Pertanyaan pertama. Apa penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor? Ketidakefisienan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, beban kerja yang tidak seimbang. Jika tugas-tugas tidak dibagi secara merata di antara core, beberapa core akan kelebihan beban, sementara yang lainnya menganggur. Kedua, overhead sinkronisasi, yaitu waktu yang dihabiskan untuk mengatur komunikasi antar core, bisa memperlambat sistem. Ketiga, ketergantungan data. Jika satu core harus menunggu hasil dari core lain, ini menciptakan waktu tunggu. Dan terakhir, bottleneck, akses memori. Ketika banyak core mencoba mengakses memori secara bersamaan, hal ini bisa memperlambat seluruh sistem. Pertanyaan yang kedua, jelaskan peran tes scheduling dalam memaksimalkan pengguna semua core. Tes scheduling adalah proses mendistribusikan beban kerja ke berbagai core. Perannya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap core bekerja secara optimal. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah load balancing, yaitu membagi tugas secara merata agar tidak ada core yang terlalu sibuk atau menganggur. Selain itu, ada teknik seperti work stealing, di mana core yang menganggur dapat mengambil tugas dari core yang sibuk. Dengan task scheduling yang baik, kita juga dapat meminimalkan overhead sinkronisasi dan mengatur prioritas tugas sehingga sistem bekerja lebih efisien. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan pengguna shared memory dibandingkan distribusi memori dalam sistem ini? Dalam sistem multiprosesor, ada dua arsitektur memori utama, shared memory dan distribusi memori. Pada shared memory, semua core berbagi memori yang sama. Keuntungannya adalah komunikasi antar core lebih sederhana dan akses data lebih cepat. Namun, kelemahannya adalah resiko bottleneck. Jika banyak core mencoba mengakses memori secara bersamaan, ini dapat memperlambat sistem. Selain itu, memerlukan sinkronisasi yang kompleks. Sebaliknya, pada distribusi memori, setiap core memiliki memori sendiri. Keuntungannya adalah skalabilitas yang lebih baik,
cocok untuk sistem besar seperti superkomputer. Namun, distribusi memori memiliki kelemahan. Komunikasi antar core lebih lambat karena harus menggunakan jaringan. Jadi, pilihan arsitektur tergantung pada kebutuhan sistem. Untuk sistem kecil hingga menengah, shared memory lebih cocok. Tetapi untuk sistem besar, distribusi memori lebih efisien. Selanjutnya, jika Anda diberi anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensifnya. Jika kita memiliki anggaran untuk meningkatkan performa, ada dua opsi utama: menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock. Pilihan ini harus didasarkan pada karakteristik aplikasi. Jika aplikasi mendukung paralelisme tinggi, seperti simulasi ilmiah, menambah jumlah core akan memberikan peningkatan performa yang signifikan. Namun, jika aplikasi bersifat serial atau hanya sebagian kecil yang dapat diparalelkan, meningkatkan kecepatan clock lebih efektif. Peningkatan performa dari paralelisme dibatasi oleh bagian aplikasi yang tidak dapat diparalelkan. Jadi, jika bagian serialnya besar, menambah core tidak akan banyak membantu. Di sini ada tabel perbedaan antara menambah jumlah core dan meningkatkan kecepatan clock dengan beberapa aspek. Yang pertama, jenis tugas. Untuk menambah jumlah core cocok untuk tugas paralel, contoh rendering, simulasi, ilmiah, AI training. Dan untuk meningkatkan kecepatan clock, cocok untuk tugas serial, contoh aplikasi single thread dan gaming. Yang kedua, aspek peningkatan performa. Performa meningkat signifikan untuk aplikasi yang mendukung multithreading, itu untuk menambah jumlah core. Dan meningkatkan kecepatan clock, performa meningkat untuk semua jenis tugas, terutama tugas yang tidak akan diparalelkan. Yang ketiga, batas peningkatan. Terbatas oleh hukum Amdahl, bagian program yang tidak paralel membatasi skalabilitas dan yang meningkatkan kecepatan clock terbatas oleh panas, stabilitas chip, dan konsumsi daya. Yang keempat, efisiensi daya. Untuk menambah jumlah core lebih efisien untuk tugas paralel, karena core dapat bekerja pada frekuensi lebih rendah, sedangkan meningkatkan kecepatan clock, konsumsi daya meningkat secara eksponensial dengan kenaikan clock speed. Selanjutnya, panasi atau thermal. Untuk menambah jumlah core, suhu lebih terkontrol karena core bekerja pada clock speed moderat. Sedangkan meningkatkan kecepatan clock speed yang tinggi meningkatkan panas secara signifikan, memerlukan solusi pendinginan yang lebih baik. Selanjutnya, aspek kompleksitas software. Untuk menambah jumlah core, membutuhkan perangkat lunak yang mendukung multi-threading atau memanfaatkan core tambahan. Sedangkan untuk meningkatkan kecepatan clock, tidak memerlukan perangkat lunak khusus, tetapi perangkat keras harus tahan terhadap panas dan konsumsi daya tinggi. Selanjutnya, aspek harga atau kompleksitas hardware. Untuk menambah jumlah core, membutuhkan lebih banyak
transistor, meningkatkan ukuran chip dan biaya produksi. Sedangkan meningkatkan kecepatan clock membutuhkan material khusus untuk stabilitas pada frekuensi tinggi serta pendinginan yang lebih mahal. Selanjutnya, dalam aspek contoh penggunaan. Untuk menambah jumlah core, rendering video, simulasi ilmiah, AI training, analisis data besar, dan server. Sedangkan untuk meningkatkan kecepatan clock, gaming, tugas single threaded, aplikasi dengan latensi rendah, dan komputasi umum. Dan yang terakhir, keuntungan jangka panjang. Untuk menambah jumlah core lebih berkelanjutan karena tren perangkat lunak modern semakin mendukung paralelitas, sedangkan meningkatkan kecepatan clock terbatas karena hukum fisik membatasi peningkatan clock speed secara signifikan. Dalam kasus ini, karena aplikasi mendukung paralelisme tinggi, menambah core lebih disarankan, namun kita juga harus memastikan bahwa tes scheduling dan algoritma paralel sudah dioptimalkan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah ketidakefisienan sistem multiprosesor disebabkan oleh beban kerja yang tidak seimbang, overhead sinkronisasi, dan bottleneck memori. Dan task scheduling memainkan peran penting dalam memastikan semua core digunakan secara optimal. Selain itu, pemilihan antara shared memory dan distribusi memori harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Dan untuk meningkatkan performa sistem, kami merekomendasikan menambah jumlah core karena aplikasi simulasi ilmiah biasanya mendukung paralelisme tinggi. Namun, ini harus diimbangi dengan optimasi perangkat lunak, termasuk tes scheduling yang efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.